Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan tentang radikalisme, intoleransi. Dari pandangan Pak Kiai, menyikapi hal tersebut bagaimana Pak? Kita harus cerdas, bijak, dan berkeadaban untuk merespon segala sesuatu. Sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, yang didukung bermacam-macam agama, itu sebuah kekayaan yang harus kita syukuri. Pemirsa di Bincang Hebat, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber Kiai Haji Tatang Rahmat. Ya, beliau adalah ketua dari Dai Kamtibmas Polda Metro Jaya. Saya langsung saja sapa dengan beliau. Baik, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Pak Kiai, tadi di perbincangan ini membicarakan tentang salah satunya adalah radikalisme dan intoleransi. Lalu juga Pancasila, penerapannya dalam kehidupan. Nah, menurut Pak Kiai ini, dari pandangan Pak Kiai, menyikapi hal tersebut bagaimana Pak? Tadi sebelum kita di acara resmi ini kan sempat ngobrol juga tentang radikalisme ya. Asalnya dari redik ya, keras. Gimana tuh Pak Kiai menyikapinya? Nah, radikalisme terjadi kan tentunya ada sebab musababnya. Tidak ujug-ujug, tidak ujug-ujug, ada sebab-sebabnya. Nah, di sini kita harus cerdas, bijak, dan berkeadaban menyikapi itu semua. Mengapa jadi ada seperti ini? Jadi jangan, nggak bisa juga langsung main tuduh, oh nuduh si anu, nggak bisa. Kita bersama-sama introspeksi diri ke dalam mengapa hal ini bisa terjadi. Tidak terlalu cepat saling menyalahkan. Sekarang yang terjadi kan terlalu pinter menyalahkan orang lain, tapi tidak pinter koreksi diri sendiri. Itu yang terjadi ya. Jadi sekarang kita harus cerdas, bijak, dan berkeadaban untuk merespon segala sesuatu. Tidak ujug-ujug juga tegas. Ojo dumeh lah kalau Ojo dumeh, jangan mentang-mentang gitu ya. Sebab segala sesuatu bisa dibicarakan, Musyawarahkan begitu ya. musyawarahkan. Yang penting kita sama-sama punya itikat baik. Berangkat dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, lisan dan tulisan rapih, begitu juga perbuatan. Insya Allah. Pertama, dijalin komunikasi dan silaturahmi yang intent ya. Setiap masalah sekali lagi sesulit apapun bisa diselesaikan kok. Yang penting punya itikat baik enggak untuk menyelesaikannya. Termasuk masalah radikalisme ini. Oke, yang dikatakan radikalisme Pak Kiai itu dari pemahaman yang Pak Kiai pahami yang seperti apa sih Pak? Yang tadi kan juga pernah bicara kita. Radikalisme itu terjadi karena pemahaman terhadap segala sesuatu yang tidak utuh. Seperti apa itu Pak contohnya Pak? Memahami sesuatu ya, kalau tidak utuh akhirnya dia akan merasa paling benar sendiri, yang lain salah. Kalau melihat yang berbeda dengan dia langsung menjudge seorang itu salah, kan nggak bisa seperti itu ya. Kalau kita banyak baca literatur, insya Allah kita akan bijak menyikapi itu semua, dan kita akan siap berbeda pendapat selama pendapat itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi berbeda itu boleh, akan tetapi bagaimana menyikapinya begitu ya? Kita juga harus cerdas menyikapinya dan bijak menyikapinya, tidak cerdas dan bijak menyikapinya. Jadi selama ini apa banyak yang masih belum cerdas dan belum bijak gitu? Kalau semuanya udah banyak bijak atau cerdas, nggak bakal gaduh kayak gini. Aduh. Jadi melihat permasalahan orang lain tidak bisa juga diukur oleh diri sendiri. Kenapa sih Anda melakukan begitu? Jangan pakai ukuran kita. Kaji dia lebih dalam. Oh, mungkin lagi ada masalah ini, mungkin ada masalah ini. Jadi kenali lebih dalam juga begitu ya? Secara utuh, banyak maklumnya. Baik. Tak kenal maka tak sayang begitu Pak Kiai ya? Sayang, saya banyak belajar dari para imam. Ketika Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad itu kan guru dengan muridnya, guru dengan murid. Dalam hal-hal tertentu terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Cuman luar biasa akhlak keduanya. Tetap membangun silaturahmi dan komunikasi yang intens, tetap saling memuji, tetap berkomunikasi, tetap bersilaturahmi.
Itu yang perlu dan wajib dipelihara begitu ya. Yang wajib udah dipelihara. Baik. Guru dan murid dalam hal tertentu terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam. Itu biasa begitu ya. Biasa. Yang luar biasa kalau tidak bisa menyikapinya begitu. Iya, saya Pak Kiai, saya memang mau yang luar biasa aja lah hari ini. Jadi saya mau luar biasanya juga bagaimana nih? Mungkin ada himbauan kepada masyarakat agar kita nih rukun-rukun sajalah begitu. Betul. Jadi saya mengajak kepada sesama warga bangsa, bagaimanapun kita ini bersaudara. Ya. Bersaudara itu dalam perjalanan pasti ada romantika dan dinamikanya, dan wajar, apalagi kita berangkat di latar belakang yang berbeda. Coba ya. Suku Jawa kebiasaannya begini, punya ciri khas, Sunda punya ciri khas, Padang punya ciri khas, masing-masing punya ciri khas. Semua punya ciri khas. Yang Allah ciptakan indah luar biasa itu loh. Kita akan menyatakan indah kalau kita cerdas dan bijak menyikapi itu semua. Baik. Kan Allah sangat bisa untuk menyamaratakan. Tapi ternyata Anda berkehendak lain, Ya. jadi berbeda. Nah, perbedaan ini kalau disikapi dengan cerdas, bijak, dan beradaban, jadi indah buat semuanya. Indah semuanya, damai begitu ya, harmonis begitu ya. Seperti pacaran, kalau rukun-rukun aja harmonis. Oh, nggak boleh pacaran ya Pak ya, harus ta'aruf dulu. Suami istri begitu, kalau rukun dan damai harmonis begitu ya, saling mengenal terlebih dahulu. Ya kita udah rada maklum, misalkan kalau orang dari luar Jawa kalau ngomong duduk, kalau orang Jawa lain. Karena berbeda budaya begitu ya. Sudah biasa. Sudah biasa. Baik. Jangan kaget. Pak Kiai, mau yang luar biasa lagi saya. Mungkin yang diharapkan dari pemerintah seperti apa? Yang diharapkan oleh pemerintah seperti apa? Kaitan dengan apa nih yang diharapkan? Tadi penanganan radikalisme, lalu penerapan Pancasila dalam kehidupan, intoleransi. Sehebat apapun TNI nggak bisa kerja sendirian. TNI dan Polri dalam hal ini ya. Nggak bisa kerja sendirian. Nah, kita semuanya harus sinergi. Ya. Sinergi semua potensi yang ada dalam rangka menjaga, merawat kebinekaan ini. Dan nggak boleh apatis juga terhadap TNI dan Polri begitu ya. Nggak boleh. TNI dan Polri juga manusia begitu. Itu hal lain yang harus kita cermati bersama, apalagi tokoh agama ya, karena ada keterangan mengatakan salamatul insan fi hifdzi lisan, selamatnya manusia itu karena mampu menjaga lisannya. Tolonglah ya, karena luka dengan pedang akan mudah diobatin, tapi luka dengan lisan biasa cukup lama. Saya banyak menyaksikan kalau masalah dalil udah pada hafal, udah pada pinter, prakteknya yang susah luar biasa ya. Sehingga ada orang berguyon, kemasannya sih sepertinya kalengnya biskuit, kok isinya rengginang gitu. Itu kaleng-kaleng itu namanya. Biskuit kaleng-kaleng itu. Dibuka covernya bagus, dibuka rengginang. Itu biasanya di rumah teman saya tuh Pak, rumah Rijal tuh Pak. Rengginang ya, bukan mendiskan. Iya. Karena rengginangnya makanan kita. Oke, makanan budaya ya. Saya suka itu Pak. Kita maksud tampilannya lain, tapi isinya lain gitu. Jadi ada baiknya sesuaikanlah tampilan dengan isinya begitu ya. Isinya. Oke. Baik Pak Kiai, terima kasih sekali ini untuk waktunya. Sudah bersedia di bincang hebat hari ini. Sehat selalu, semoga kita selalu damai, rukun, aman dan tentram Pak Kiai ya. Terima kasih Pak Kiai, mohon doanya. Amin, amin. Biar kita selalu Indonesia Kita harus saling mendoakan. saling mendoakan ya. Saling mengingatkan, tapi ingat nih, mengingatkan orang itu ada metodologi yang Allah ajarkan dan Rasul contoh. Seperti apa? Bil hikmah, mau'idatil hasanah, wajadil bilati iya ahsan. Harus dengan hikmah, tidak boleh ada caci maki, tidak boleh ada menghina, apalagi di forum terbuka. Itulah. Siapapun tidak boleh dihina, dideskripsikan di muka umum. Siapapun. Tidak boleh saling mencaci maki, melontarkan kata-kata, menghina yang tidak layak begitu. Siapapun tanpa terkecuali begitu ya. Kalau tadi sudah berbicara dan sudah mendapatkan tanggapan dan respon dari Pak Kiai Haji Tatang, sekarang saya sudah bersama dengan Kiai yang berikutnya nih. Saya juga ingin tahu bagaimana pendapat, saran dan juga himbauan agar kita selalu hidup rukun, aman dan damai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Kiai ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya bersyukur sekali nih Bapak Kiai Haji Ahmad Astamar, FKUB DKI Jakarta. Saya tentunya sangat menghargai sekali sudah diberi kesempatan bertemu dengan Bapak-Bapak Kiai ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Pak Kiai, saya ingin tanya nih bagaimana sikap dan menanggapi Pak Kiai sendiri melihat situasi tentang tadi kita membicarakan di tema pada acara ini radikalisme, intoleransi, dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan. Bapak melihatnya seperti apa pada kehidupan saat sekarang ini, Pak? Pertama kita harus syukuri, Pak. Apapun kondisi yang kita saksikan hari ini, patut kita syukur. Kalau kita pernah bersyukur, Allah tambahkan nikmat pada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukuri, yang selalu dicari adalah kekurangan, kesalahan, kekeliruan, itu nggak akan nikmat hidup ini. Sebagai bangsa yang besar, mari kita syukuri sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, yang didukung bermacam-macam agama, yang didukung dengan bermacam-macam etnis dan sebagainya. Itu sebuah kekayaan yang harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Apa selama ini Pak Kiai melihat masih banyak adanya masyarakat atau oknum yang masih kurang bersyukur begitu? Mengucapkan kata syukur Mudah begitu. mudah. Tapi penerapannya begitu. Implementasinya kan, bersyukur bukan berarti kita membanggakan potensi kita, tapi meng-appreciate pada potensi orang. Pancasila sebagai ideologi terbuka loh. Artinya dengan ideologi terbuka, apapun ya pengaruh di luar ya itu bisa kita adaptasikan dengan Pancasila. Cuma masalahnya jangan dipaksakan. Kalau memang tidak cocok dengan ideologi kita, ya tolak, sorry aja gitu kan. Jadi kita sebagai bangsa yang berpancasila, tadi sudah disampaikan oleh Pak Denuri kan, radikalisme oke, tapi radikalismenya itu yang rada repot kan. Oleh karena itu setiap kita harus menyadari lah akar permasalahan itu apa, ya kan? Ketika kita menghadapi satu gonjang-ganjingnya kondisi, ya kita harus bisa tadi cerdas dan was, ya kan? Kalau cuma cerdas saja banyak orang pinter, tapi kan ujung-ujungnya minteri, pinter. Nah kita mau yang pinter dan bijak. Pintar dan bijak begitu ya. Sekarang kita butuhkan kebijakan. Nah itulah di mana kebijakan itu. Kebijakan itu harapan kita ada di pemerintah, Oke. di orang tua. Kebijakan yang seperti apa yang diharapkan dari pemerintah? Kalau semua macam kebijakan pemerintah itu harus arif dan bijak. Apa selama ini belum arif dan bijaksana begitu? Ada bijaksana tapi ada juga bijak sini, Oh gitu. Ya. yang objektif ya. Nah, ketika kita mengatakan sebagai bangsa yang besar dengan Pancasilanya, ayo apa tolak ukur Pancasila? Keadilan, kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, tidak menghujat, ya kan? Jangan mau menang sendiri. Nah, itu kan implementasi dari Pancasila dalam kehidupan. Itu juga yang diharapkan dari pemerintahan begitu ya. Harus seperti itu. Bagaimana harapannya Pak Kiai kepada masyarakat umumnya? Masyarakat tentunya ada yang pemahamannya boleh dikatakan penuh, setengah, dasar, dan bahkan mungkin kurang memahami. Bagaimana? Kebetulan saya sebagai aktivis di Forum Kerukunan Umat Beragama ya, dalam menghadapi kenyataan kehidupan sehari-hari, kita membina kerukunan itu tidak simsalabim. Ada abragada tidak, semua by proses. Nah, ketika proses itu kita laksanakan, ya, tentunya masing-masing majelis agama membina umatnya masing-masing dengan ini loh. Islam mengajarkan selamat, Kristen mengajarkan kasih sayang, ya, Hindu, Buddha dan sebagainya Konghucu memberikan suatu tata krama dalam kehidupan keseharian. Yang kita ambil adalah mari persamaan yang universalnya dari agama-agama itu. Toh mereka semua dijamin, difasilitasi di negara yang berpancasila ini. Nah, jangan ada satu merasa pihak lebih dominan daripada pihak yang lain. Maka kita tidak mengenal di sini yang namanya
dominasi mayoritas, tirani minoritas, tidak ada. Di negara Pancasila semua punya hak dan punya kewajiban yang sama. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa yang besar, ayo kita syukuri kita sebagai bangsa yang besar punya Pancasila yang luar biasa, kehidupan beragama juga terjamin. Nah, mari tinggal bagaimana kita lestarikan Pancasila di dalam kehidupan keseharian, dan yang wabil khusus yang teramat penting, kita jangan bangga Pancasila sendirian. Kita mau Pancasila bareng-bareng. Kita mau Pancasila untuk generasi besok dan sampai kiamat. Agar jadi terciptanya intoleransi begitu antar umat beragama ya. Harus toleransi. Oke. Baik. Baik Pak Kiai, tentunya bagaimana kalau mungkin Pak Kiai mempunyai masukan kepada generasi milenial, anak-anak zaman now. Kalau saya mengatakannya kita berbeda nih pola pandangnya. Mungkin ada himbauan begitu untuk adik-adik kita? Pancasila sebagai ideologi bangsa ya, itu ketika kita hayati dan kita implementasikan dalam kehidupan, generasi manapun akan cocok. Pas begitu ya? Pas, nggak ada kata tidak. Cocok semua. Cuma bagaimana kita menarik Pancasila itu dengan kehidupan kesehariannya, bukan dengan ucapan kesehariannya. Kehidupan implementasi amalia Pancasila itu yang Pancasila di masjid, Pancasila di gereja, Pancasila di kuil, Pancasila di pasar, Pancasila di gedung parlemen, Pancasila di departemen, Pancasila di istana dan sebagainya. Ayo, generasi muda, generasi milenial kan mencontoh apa yang dilakukan oleh seniornya. Kalau seniornya sudah benar, on the track menjalankan Pancasila, gampang aja. Tapi kalau seandainya kita mau berkelit ya, mau berdalih macam-macam apapun, kalau yang kita lakukan, kita contohkan yang menyimpang dari Pancasila, otomatis yang muda-muda bilang, ente cuma ngomong doang. Buktinya mana Pancasilanya? Jadi perlu pembuktian begitu ya, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini sesuatu yang luar biasa, kita syukuri hendaknya itu. Baik, jadi tidak ada perbedaan mau generasi milenial, dewasa dan juga masyarakat pada umumnya begitu Pak Kiai, saling menghargai. Tentunya tetap dengan Pancasila begitu ya, sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Baik Pak Kiai, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir, sehat selalu, Assalamualaikum. Demikian pemirsa untuk bincang hebat kita untuk kali ini. Dari perbincangan tersebut, jangan merasa lebih dominan di negara Pancasila. Tetaplah bersatu padu, tetaplah saling berdamai, dan tetaplah saling menghargai satu dengan lainnya. Demi jayanya Indonesia dan tetap NKRI harga mati. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen atau share dari konten kami ini agar bermanfaat kepada masyarakat umumnya. Terima kasih, saya Bena Rangkuti pamit, sampai jumpa.